Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para kepala seksi di lingkungan atau Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, para pengawas dan seluruh warga kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang berbahagia. Berangkat dari sebuah hadis yang sudah masyhur, dan hadis ini sering kita dengar ketika akan masuk bulan Ramadan, yaitu hadisnya Man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira, bersukacita, bersukaria dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kulitnya, jasadnya dikenai api neraka. Yang menjadi permasalahan, kegembiraan yang seperti apa yang bisa menjamin hal itu? Tentunya kita tahu bahwa perintah saum bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Para ahli tafsir menafsirkan dan menyimpulkan bahwa setiap seruan Allah yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pada intinya Allah akan menguji kadar keimanan orang yang disuruh itu. Ketika kita disuruh saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ketika kita disuruh saum, maka siapa yang bersiap-siap dengan persiapan yang optimal, ataupun ada orang-orang yang persiapannya hanya sederhana saja, itu pada hakikatnya akan mencerminkan kadar keimanan yang kita miliki. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak untuk pada kesempatan ini untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri sebagai pengejawantahan rasa bahagia kita dengan datangnya bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Dan untuk mengungkapkan kebahagiaan itu, mari kita melakukan persiapan yang matang. Hanya sebelumnya saya ingin nanya dulu, udah persiapan atau belum? Ya, kalau udah persiapan, paling persiapannya persiapan munggahan ya. Ya, munggahan itu salah satunya. Tapi yang saya yakin munggahan itu bukan esensi man fariha bidukhuli Ramadan. Karena bergembira dengan datangnya bulan Ramadan bukan kita bersukaria, kemudian kita makan-makan dan sebagainya, seperti halnya besok tidak akan ada makan lagi. Dan ada celotehan yang berbunyi begini, orang Pangandaran itu sebelum Ramadan datang ke laut menjemput setan di laut, kemudian nanti diikutkan dengan bulan Ramadan melaksanakan ibadah, dan setelah Ramadan nanti piknik lagi ke laut nganterkeun setan. Itu bukan yang itu yang saya maksud. Yang saya maksud, mari kita persiapan ilmu tentang Ramadan. Sengaja saya bawa kitab ini, kitab Safinah, yang saya yakin sudah akrab dengan kitab ini. Minimal namanya kitab Safinah, kitab paling bawah untuk tingkatan pesantren salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, rukun saum ada berapa? Rukun sholat 13 saum. Ya, ini untuk mengingatkan saja.
Dan saya yakin bahwa keluarga besar Kementerian Agama tidak asing lah dengan kitab kuning ini. Bahkan sekarang itu kitabnya sudah warnanya bukan kuning lagi, banyak yang putih. Bukan masalah belel. Jadi cetakannya itu sekarang sudah putih, padahal yang terkenal itu kitab kuning. Padahal dalam bahasa Arab disebutnya bukan kitab kuning tapi kutubut turas, kitab warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tamat hari ini 15 menit. Faslun, apa artinya faslun? Aya pasar di alun-alun. Faslun ari ieu eta hiji pasar. Faslun ini adalah sebuah bab. Yajibu shaumu Ramadana. Jadi bahasa Arab begitu. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin. Ahadiha bikamali Sya'bana 30 yauman. Saum bulan Ramadan wajib dilaksanakan apabila ada 5 kriteria. Ada ahadi umuri khamsatin, salah satunya bikamali Sya'bana 30 yauman, dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, maka hari berikutnya wajib berpuasa. Ini tidak perlu dipermasalahkan karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pangkasi Bimas bahwa kita menunggu keputusan tanggal 1 Ramadan itu berdasarkan keputusan Menteri Agama. Di sini juga ada yang keduanya itu biru yatil hilal, dengan adanya hilal. Udah cukup yang itu. Pasal kedua, surutu sihatihi. Surutu sihatihi. Adapun syarat sahnya saum eta arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam, non muslim itu tidak sah berpuasa. Wa aklun, yang kedua berakal. Orang yang akalnya terganggu seperti orang gila itu tidak perlu berpuasa. Maka kalau tidak mau berpuasa jadilah wanikoun min nahwil haidi. Yang ketiga suci dari sebangsa haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Itu harus suci. Kalau tidak suci, tapi berbeda dengan suci dari janabah. Misalnya dari junub hasil hubungan suami istri, boleh enggak? Misalnya setelah subuh, sebelum subuh, sebelum sahur, bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan kewajiban suami istri. Pas imsak belum adus. Nah, boleh enggak gitu saum? Boleh enggak? Ya boleh. Jadi boleh. Jadi yang menjadi syarat itu adalah bersih dari sebangsa nifas, haid dan wiladah. Tapi kamari mah keur naik eta nya katingali seriusna. Ya. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan li shaumi. Dan yang keempat, mengetahui dengan yakin bahwa waktu itu adalah waktu bulan Ramadan. Udah masuk bulan Ramadan. Selanjutnya syarat wajibnya saum. Surutu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat wajib saum. Jadi yang memiliki syarat ini maka wajib baginya untuk melaksanakan saum. 1. Islamun, Islam. 2. Taklifun, kaprendih atau kataklif, dituntut oleh hukum syara. Di antaranya kriteria taklif itu yang sudah berusia 15 tahun, yang sudah haid, yang sudah balik. Kemudian yang ketiga
wa itaqatun, mampu untuk berpuasa. Seperti yang sudah tua itu kalau tidak mampu tidak perlu saum, ada penggantinya yaitu fidyah. Wasihatun, kemudian yang keempat sehat, kalau sakit tidak perlu saum. Wa iqamatun, dan yang kelima adalah iqamah atau mukim, tidak sedang bepergian. Jadi kalau bepergian nggak apa-apa, nggak saum juga, tapi saum wa antasumu khairul lakum, saum lebih baik bagi kamu kalau sedang bepergian. Yang selanjutnya faslun arkanuhu salah satu asya'a. Rukun saum ada 3. Ini kan sudah yakin semuanya ya, Islamnya udah Islam, kemudian mukallaf, kemudian mampu, sehat, dan mukim. Pak Ilan udah sehat Pak Ilan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beda Pak Ilan rambutnya terus udurnya jadi nyengklik. Panjang cenip panas. Arkanuhu salah satu asya'a. Adapun rukun saum ada 3. Yang pertama niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Yang pertama adalah niat pada waktu malam hari untuk sholat, untuk saum wajib, saum fardu. Kalau untuk saum sunat boleh niatnya asal sebelum duhur. Misalnya jam 11 baru bangun tidur lah, saum lah. Kalau sunat boleh. Tapi kalau saum wajib harus malam sebelum imsak harus sudah niat. Dan niat ini berlaku 1 hari 1 hari menurut jumhur ulama. Dan menurut Imam Malik boleh niat pada hari pertama, pada malam pertama berniat untuk melaksanakan saum 30 hari atau sebulan. Kalau nanti ada di tengah-tengah ada yang lupa niat pada malamnya. Jadi niatnya nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Di samping nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Ramadhani Ramadana. Ya silakan aja itu kaji oleh ilmu nahwu. Kalau saya cenderung Ramadhani. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Karena Ramadhani itu walaupun dia sebagai ghair munsharif tapi kedudukannya sebagai mudhaf dan hadhihi sanati sebagai mudhaf ilaih, maka harkatnya berubah menjadi seperti sedia kala. Mudhaf ilaihnya tetim lawan nyaeta. Tapi kalau Ramadana juga nggak apa-apa, silakan aja. Itu tidak merubah arti. Selanjutnya yang kedua, watarkul muftiri zakiron mukhtaron gerojahilin ma'durin. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan saum. Itu rukunnya. Ketika ingat, kalau tidak ingat nggak apa-apa. Misalnya pas jam biasa hari pertama jam 9 langsung klotak kadapur blok bawa misalnya. Setelah itu baru ingat, nggak apa-apa karena itu lupa. Kalau lupa silahkan nanti stop langsung lanjutkan lagi. Wasoimin, dan yang ketiga rukunnya itu adalah orang yang berpuasanya. Jadi niat meninggalkan segala yang membatalkan saum dan orang yang berpuasanya. Selanjutnya yabtulu saumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi igma'in wa sakrin ta'adda bihi in ama jami'an nahari. Saum bisa batal ini secara syariat bukan hakikat. Saum bisa batal satu dengan murtad,
kalau murtad. Kemudian karena haid, karena nifas, karena wiladah. Wiladah itu darah yang keluar setelah melahirkan. Wa jununin, karena gila walaupun sebentar gilanya, misalnya 2 menit gilanya. Au biigmain, atau sakalor, epilepsi, itu batal. Wasakrin, wasakrin atau were, mabok. Ta'ada bihi in ama jami'an nahar, tapi itu mah untuk yang menghabiskan seluruh hari. Misalnya mabuk perjalanan, tapi mabuknya sampai sehari penuh, tapi nggak mungkin. Nah, ondinya. Oh iya, selanjutnya sunat saum. Yang pertama mengakhirkan sahur. Yang kedua menyegerakan buka. Jadi jam 4 setelah asar siap-siap, nanti pas tok dur langsung, jangan ditelatkan, langsung buka. Jangan mentang-mentang kuat pangkewe sholatnya heula atau sholat bakara buka, itu tidak masuk sunat. Kemudian sunatnya kalau ketika buka yaitu mendahulukan dengan yang manis-manis dan yang belum dimasak. Kalau yang lebih utama korma, kalau tidak ada korma pisang, kalau tidak ada pisang yang itu bukan buah-buahan, kalau tidak ada buah-buahan air yang belum dimasak, itu sunatnya. Kalau tidak ada ya apa aja, kalau sudah ada tidak ada ya gula aren dan sebagainya. Ya, kalau tidak ada yang mentah, naon we gitu nu dimasak oge teh naon. Rek langsung ku bala-bala oge teh naon. Selanjutnya sunat dalam saum diantaranya yang harus dihindari ketika kita berpuasa yaitu menggosok gigi atau siwak. Kalau setelah duhur itu banyak yang memakruhkan para ulama kalau kita siwak, karena mau ataupun tidak mau kadang-kadang kita susah untuk menjaganya, apalagi siwaknya pakai Pepsodent, itu seger kan kalau setelah duhur. Jadi kalau siwak nggak usah pakai odol, pakai sikat gigi saja. Selanjutnya, selain dari yang tadi disebutkan bahwa yang membatalkan saum itu tadi diantaranya haid, kemudian memasukkan sesuatu ke lubang, lubang yang lubangnya itu langsung tembus ke pencernaan, ke hidung. Kan nggak boleh, kalau orang tua dulu itu ngorong itu nggak boleh, apalagi ngorongnya sampai ke dalam. Kemudian hitut dina cai itu ternyata kalau diteliti hitut dina cai itu ketika klepnya terbuka itu akan menarik air gitu. Ya janganlah, diusahakan jangan berenang. Tapi itu masih yakin we anu asup teh ketika hitutna. Tapi lamun hitutna langsung brot pas can beres langsung naik keluar bener moal nyerot eta. Ada hal yang secara syariat tidak membatalkan, tapi secara hakikatnya menurut pandangan Allah tidak ada nilainya. Khamsatu asya'a tuhbitu saum. Ada 5 perkara yang membatalkan saum. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Yang kedua wal ghibatu, gosip. Wan namimatu, yang ketiga namimah, yaitu jadi provokator, adu domba. Yang keempat al-yaminul gomus, sumpah palsu. Dan yang terakhir an-nadratu bisahwati, melihat baik lawan jenis ataupun sejenis dengan memakai syahwat.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jangan lupa perbanyak doa. Allahumma inni as'alukal quwwata wal istiqomata wal istita'ata wal kifayata fit ta'ati wal ibadati khususan fi Ramadan, wa na'udzubika min kulli musibati wa syiddati ya arhamar rahimin. Kalau perlu doanya nanti datang aja ke ruangan. Itu mah harus diijazahkan, bukan disorogan, dan nggak bisa lengoh kalau gitu. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.